Bapak belum, Ibu belum ada ya. Bapak-bapak anggota Komisi 3, Mitra Komisi 3, Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Dirjen AHU dan jajaran. Tentunya hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Sekarang menunjukkan jam 2:10 ya. Kita akan selesaikan jam 3:10. Bapak Ibu anggota, 1 jam cukup? 1 jam ya. Untuk itu kami persilakan Pak Dirjen AHU menjawab pertanyaan yang telah kami kirim. Silakan Pak Cahyo. Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, yang mulia, yang kami banggakan pimpinan rapat Komisi 3 hari ini, Bapak Desmond Mahesa, beserta Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 DPR RI yang kami muliakan. Pada kesempatan ini, izinlah kami menyampaikan penjelasan sesuai dengan acara yang diagendakan mengenai penjelasan surat AHU UM.01.01/147 tanggal 3 Maret 2023 tentang penundaan pelaksanaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia sebagai berikut. Bapak pimpinan, jika diizinkan kami sudah mendistribut kopi, kalau boleh kami singkat penjelasannya. Ya, terima kasih Bapak pimpinan. Permasalahan ini timbul awalnya pada saat Menteri Hukum dan HAM menerima surat dari Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan ingin adanya kebijakan dari Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia untuk memindahkan tempat pelaksanaan kongres dan mempercepat tempat pelaksanaan kongres. Tempat yang seyogyanya ya, sudah diputuskan akan dilaksanakan di Jawa Barat berdasarkan Kongres Makassar, kemudian dipindah ke Bali. Alasannya adalah menjaga netralitas karena salah satu bakal calon ketua umum atau baca ketum berasal dari Jawa Barat. Nah, kemudian terdapat tentunya pro kontra terhadap kebijakan dari Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Ya. Ada yang mendukung dan ada ya juga yang menolak, ya, sebanyak 24 pengurus wilayah. Nah, atas dasar surat tersebut, PP ini meminta arahan kepada Menteri Hukum dan HAM. Atas dasar petunjuk dari Menteri Hukum dan HAM, kami selaku Dirjen AHU mengundang pihak Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan juga pengurus wilayah seluruh Indonesia untuk mencari solusi terbaik bagi penyelesaian masalah ini di Kementerian dan Hukum dan HAM. Rapat yang berlangsung selama 5 jam dari jam 7 malam hingga jam 2 tersebut tidak menghasilkan kesepakatan sehingga diputuskan bahwa pihak PP, Pengurus Pusat dan Pengwil akan melaksanakan rembuk nasional di hari berikutnya. Nah, rembuk nasional itu akan membahas 3 opsi, yaitu kongres tetap dilaksanakan di Jawa Barat, namun tidak di Kota Bandung. Kedua, tidak dilaksanakan di Jawa Barat atau Bali, tetapi di tempat yang netral yang disepakati para pihak. Kemudian, apabila opsi 1 dan 2 tidak disepakati, maka Kementerian Hukum dan HAM sebagai pembina dan pengawas organisasi akan mengambil keputusan. Kemudian hasil rembuk nasional tersebut dituangkan dalam berita acara rapat yang disampaikan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia kepada Menteri Hukum dan HAM, yang pada intinya mengambil opsi 3, yaitu menyerahkan keputusan kepada Menteri Hukum dan HAM karena tidak terdapatnya kesepakatan. Nah, atas dasar surat tersebut dipilihlah oleh Kementerian Hukum dan HAM tempat yang dianggap netral setelah konsultasi dengan... Oke. Ya. Bentar dulu nih. Yang bersurat itu PP sepengetahuan wilayah atau tidak?
Yang bersurat adalah PP, Pak. Ya, itu Betul. catatan pertama. Ya. Yang lapor ke Komisi T itu kan wilayah. Betul. Nah, saya ingin mempertegas posisi menteri melakukan pengawasan itu dasarnya apa? Terhadap notaris ini. Ya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah Undang-Undang Jabatan Notaris, Pak Pimpinan. Pertanyaan. Ya. Bapak baca betul undang-undang ini kan? Ya, baca. Udah paham? Kurang lebih paham, Pak. Undang-undang Jabatan Notaris, bukan organisasi notaris. Ya. Saya ingatkan, Pak Dirjen Ahu, Siapa? jangan urusan jabatan masuk kepada wilayah organisasi, profesi. Ini yang salah. Coba Anda baca. Gitu loh. Apa kewenangan Anda masuk ke profesinya? Ini udah masuk ke profesi, kalau Anda teruskan sama saja. Coba Anda baca. Jabatan notaris. Yang dimaksud jabatan notaris adalah, Anda paham? Tapi masuk ke organisasi itu tidak bisa, bukan wilayah Anda. Kenapa? Karena peraturan pelaksanaannya belum ada. Bapak Ibu sekalian, saya pikir presentasinya cukup ya. Kenapa? Ini masuk kepada yang non kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Masuk pada organisasi profesi, mengatur lokasi, mengatur e-voting, mengatur ini. Ini bukan wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Undang-Undang Notaris. Karena pengawasan terhadap jabatan. Bicara jabatan ini bicara tentang kesalahan-kesalahan jabatan yang harus ada hukuman dari kementerian, bukan organisasinya. Saya ingatkan. Silakan Bapak Ibu anggota memperdalam ini karena rapat kita 1 jam agar kesimpulannya ke depan gimana. Silakan. Iya. Tarya dulu ya. Dikasih kesempatan dulu Pak Ketua. Biar semuanya. Kesimpulannya sama, udah masuk pada organisasi. Mau dilanjut? Kalau masih masuk ke organisasi, saya pikir nih mana wilayah pengawasan jabatan, mana wilayah yang non jabatan. Yang dipresentasikan tadi adalah non jabatan. Kenapa non jabatan? Ini bicara tentang kongres. Bicara tentang e-voting, bicara tentang ikatan notaris PP yang diprotes sama wilayah. Karena PP seolah-olah bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk melegalisir semua ini jadi persoalan sesuai dengan Undang-Undang Notaris. Kenyataannya tidak sesuai menurut persepsi saya yang memahami Undang-Undang Jabatan Notaris itu. Mau dilanjut, Pak Atria, atau cukup? Oke, silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Karena 1 jam mungkin saya tidak perlu. Bisa ditambah? Boleh Pak ya? Boleh. Oh. Jadi gini Pak, mohon maaf mungkin ilmu hukum saya tidak setinggi Pak Pimpinan. Jadi kami membacanya begini Pak, izin. Mungkin Bapak nanti bisa membrief saya lebih lanjut. Lihat pasalnya aja Pak. Ya, lihat pasalnya Pak. Saya justru mau masuk Pasal mau 67 baca dan 82 82. Pak, mau baca pasal 8. Ya, setuju Pak. Ya, saya mau baca pasal 82 ini. Jadi pasal 82, pasal 67 dulu Pak, kalau boleh mundur sedikit ya. Pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri. Pasal 82 UUJN, notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris. 2. Wadah organisasi notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah Ikatan Notaris Indonesia. 3. Organisasi notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan satu-satunya wadah profesi notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi notaris. 4. Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan sebagainya. 5. Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan organisasi notaris diatur dengan peraturan menteri. Saya setuju Pak, memang belum ada permennya Pak. Setuju. Ya memang itu kita harus buat permennya Pak. Betul. Nah, tapi apakah Pak, ini mohon petunjuk dari Bapak Pimpinan yang terhormat, apakah
pemerintah tidak boleh, Pak, pada saat terjadi sengketa di dalam internal organisasi yang mana notaris, kan organisasi Ikatan Notaris Indonesia ini anggotanya notaris, Pak, ya, dan di bawah pengawasan Menteri Hukum dan HAM. Nah, apakah Menteri tidak ada sama sekali dapat melakukan pengawasan terhadap organisasi ini yang memang anggotanya notaris? Izin Pak, ini apa ignorance saya, ketidaktahuan saya, mungkin Bapak bisa jelaskan. Saya Terima kasih, bantu Pak. jawab, Pak. Kalau bicara tentang jabatan, itu berbeda dengan organisasi. Kenapa saya baru ngomong di level itu? Karena peraturan tambahannya, peraturan melengkapi itu semua belum ada. Kalau ada, ya, ke depan itu kan bagian dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga notaris. Kenapa? Pasal 82 adalah independen dan mandiri. Pasal 67 ya, mengawasi dalam menjalankan jabatan notaris. Kalau dua pasal ini jadi dasar dari pembicaraan Pak Dirjen, maka ada yang belum sempurna. Ada dua hal. Peraturan menterinya belum ada, harusnya peraturan menteri dijabarkan pada anggaran dasar rumah tangga. Kalau dua-duanya belum ada, inilah yang belum bisa. Kenapa belum bisa? Di pasal 82 itulah independen dan mandiri. Independen tidak mungkin ada intervensi. Mandiri sama saja. Itu menurut posisi saya. Kenapa? Tadi sebelum kita masuk ke ruangan saya mengusulkan itu. Paham ya Pak ya? Bukan saya lebih paham atau lebih tidak. Karena ada secara hukum yang belum jelas, jangan kita jalankan sesuai dengan maunya kita. Itulah tidak ketemu antara pengurus pusat dan pengurus daerah. Kalau pengurus pusat dan pengurus daerah sesuai dengan kesepakatan yang sudah diselesaikan di kementerian, tidak datang ke komisi 3. Gitu loh Pak. Ya, tidak datang ke komisi 3. Nah, tujuan kami rapat dengan Pak Dirjen agar semua hal-hal yang ada masalahnya itu bisa kita saling bersama-sama untuk menyelesaikan daripada ribut-ribut. Mereka datang ke kita adalah bagaimana ini bisa diselesaikan bersama, jangan ada organisasi-organisasi tandingan. Niat baik ini kan harus kita sambut Komisi 3 untuk ikut menyelesaikan. Paham Pak ya? Itulah kesimpulan saya. Jadi bukan masalah ilmunya lebih tinggi. Bagi saya, hal-hal yang belum jelas aturannya, kita jalankan itu salah. Belum hukum, belum aturan, belum norma. Maka belum norma inilah yang harus kita selesaikan secara baik. Itu loh. Kalau sudah ada norma, kami tidak akan panggil Dirjen Ahok. Kami cukup menjawab bahwa sesuai dengan permen sekian, Anda sudah itu. Tapi karena semuanya belum lengkap, kami tanggapin. Inilah kenapa kami panggil Pak Dirjen ke sini. Jangan sampai institusi Kementerian Hukum dan HAM ya itu jadi tidak benar. Padahal tujuan kita bermitra, tujuan DPR melakukan pengawasan terhadap mitranya adalah bagaimana on the track Komisi 3 plus mitranya juga benar. Gitu loh Pak. Makanya kita menghindari gibah-gibah apalagi fitnah terhadap kementerian. Inilah tujuannya kami panggil Dirjen atau Kementerian Hukum dan HAM ke Komisi 3 hari ini. Jelas Pak Arteria? Silakan Pak Arteria memulai pertanyaan. Atau Habib? Oke, terima kasih Pak Desmond. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirjen Ahu yang saya hormati, ini udah perbedaan pendapat yang cukup dalam dan tajam, saya pikir ini menarik ya. Yang pertama, organisasi notaris ini bukan ormas Pak, bukan ormas, tetapi merupakan organisasi yang pemerintah punya kepentingan di situ. Itu pandangan saya ya, nanti kalau salah silakan, jangan disalahkan dulu. Notaris sebagai pejabat umum harus sadar ada kewenangan negara yang diberikan sebagai pejabat umum. Itu mestinya demikian.
Sehingga wajar kalau pemerintah itu harus terlibat. Kalau dianggap belum ada peraturan menterinya, tunda aja dulu kongresnya sampai aturan pemerintah itu ada dan aturan mainnya ada. So kalau lihat dari kondisi ini memang karena permennya belum ada, itu yang jadi masalah. Dan menurut saya ya, jumlah notaris 19.367 catatan saya. Jadi memang Kemenkum harus cawe-cawe dengan persoalan terjadi saat ini. Karena ini masalah organisasi yang menyangkut aturan negara yang diwakilkan oleh pejabat umum. Itu pandangan saya Pak Ketua. Jadi silakan saja ya, sebenarnya pertanyaannya sejauh mana peran pengawasan dilakukan oleh pemerintah dalam 5 tahun terakhir hubungan organisasi ini dengan Kemenkum, ya, baik secara struktural maupun secara kelembagaan. Nah, saya tadi katakan karena permennya belum ada, mendingan cut aja dulu ini kongresnya, gitu. Adapun cara-cara teknis udah serahkan mereka, oke, no problem. Tapi kalau mereka nggak ketemu, wajar pemerintah ikut terlibat, gitu. Kalau salah silakan salahkan. Yang penting itu pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habib. Ya, lanjut. Sebelah kiri ada Pak Iksan. Silakan Pak Iksan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira seperti tadi disampaikan oleh pimpinan, karena memang semuanya belum ada. Dan selama ini pun notaris ini sudah bisa berkongres dengan lancar, kecuali untuk 2022 kalau nggak salah ya, yang menjadi masalah. Mungkin yang pendapat saya atau mengusulkan diulanglah proses pemilihan atau proses kongres ini dengan diawasi oleh Kumham dan Komisi 3. Karena apa? Karena mereka juga sudah sampai ke sini. Kalau kita tidak ikut terlibat dalam mengawasinya, nanti kita juga disalahkan oleh bahwa kita tidak care terhadap masyarakat ataupun yang pengaduan masyarakat gitu. Jadi kalau saya pikir ya semuanya belum ada, tapi sama ini kan berjalan baik-baik. Nah, coba kementerian dalam hal ini memberikan bukan intervensi atau ini, tapi mengawasi, membantu lancarnya kongres yang kemarin tertunda. Jadi tidak usah melihat mundur lagi ke surat-surat yang ada. Kalau mundur itu kita berdebat lagi tentang surat-surat itu, ya. Jadi langsung aja berpikir ke depan, memulai serahkan kepada mereka kembali, karena kita tidak ingin mereka pecah, tidak ingin terjadi beberapa ikatan notaris. Serahkan pada mereka dengan diawasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Komisi 3. Terima kasih pimpinan. Terima kasih pimpinan, Bapak Ibu Komisi 3 yang saya hormati, Dirjen AHU dan seluruh jajaran. Saya juga mendapatkan keluhan baik dari Pengwil yang punya kandidat maupun dari PP ini. Jadi intinya memang satu itu saingan, kompetisi. Kedua, ini dalam waktu dekat, aku juga mesti jujur sama kita semua ini. Mau ada pelantikan notaris, ini urusannya juga sesuatu yang terkait dengan masalah lain-lain ini. Sehingga jangan lagi kita bahas mundur ke belakang, mulailah dari 0 km seperti yang disebutkan oleh pimpinan tadi. Dalam waktu dekat hadirkan mereka, kapan mau menyelenggarakan itu. Karena kalau tidak, ini nggak akan selesai. Dan besok, kalau tidak salah, tidak lama lagi akan ada itu. Dan ini jadi rebutan juga gitu. Terima kasih pimpinan. Ya, kalau dari gambaran Pak Santoso, ini bukan sekedar kongres. Ternyata kalau pengalaman saya di organisasi Pukat itu ada cuannya juga nih. Ya, Pak Dirjen. Nah, pertanyaannya, siapa yang berwenang untuk menyelenggarakan anggota baru ini kan?
apakah notaris yang hari ini jadi pengurus pusatnya, sementara yang akan jadi notaris itu juga di daerah-daerah. Nah inilah yang bagian yang harus dipikirkan Pak Iksan. Maka usulan Pak Iksan, Pak Dirjen, itu salah satu cara untuk kita bersama-sama ya kumpulin pengurus pusat, pengurus daerah, kementerian, Komisi 3, kita tonton. Ya. Tambah usulan Pak Habib tadi, sambil jalan permen itu harus keluar. Pertanyaannya, permen itu kan harus disesuaikan dengan ADART mereka kan? Kalau tidak, tetap tidak ketemu, independen dan mandiri. Sementara undang-undangnya ada. Maka bagaimana Komisi 3 dan kementerian melakukan bersama-sama, apakah ini namanya pengawasan dalam konteks pelaksanaan atau mediasi dalam konteks yang lebih operasional. Apa itu? Munaslup. Apa yang ada di Munaslup? Masalah e-voting dan macam-macam. Termasuk kalau peraturan menterinya sudah ada. Mereka harus sadar itu. Jangan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya berbeda dengan undang-undang notaris dan pelaksanaan dari undang-undang itu. Agar ke depan, yang hari ini diprotes oleh Penwel yang seolah-olah kementerian intervensi, itu tidak terjadi lagi ke depan. Kenapa dianggap intervensi? Karena peraturannya belum lengkap. Itu menurut persepsi saya sebagai pimpinan yang melihat ini secara detail. Untuk itu, mana yang mau nambahin? Pimpinan jika boleh. Siapa dulu? Pak Jaki dulu. Nanti Pak Sabarudin. Silakan Pak Jaki. Terima kasih Bapak Pimpinan, rekan-rekan Komisi 3 dan dari Dirjen AHU beserta jajaran. Mendengar apa yang sudah disampaikan tadi, sebenarnya keributan ini kan baru ada sesudah sidang sebelumnya berlangsung dengan baik. Kalau menurut saya, pendapat saya Pak, kenapa tidak diselesaikan antara mereka yang bersengketa dulu Pak? Coba ambil kata sepakat dulu, tidak perlu pemerintah terlalu jauh mencampuri. Tetapi pemerintah wajib akan mesti ikut serta, karena produk daripada notarisnya kan luar biasa. Yang tidak bisa ada mereka pejabat yang sangat menentukan sekali dalam kegiatan negara. Jadi saya minta kenapa tidak menjadi seperti wasit atau mediator Pak, untuk mendamaikan mereka dulu sebelum itu diadakan. Sehingga pertanyaan-pertanyaan seperti kita mencampuri organisasi profesi seperti ini tidak terlalu jauh. Kira-kira begitu, terima kasih itu. Ya Pak Jaki, dengan catatan tadi, kalau semua peraturan yang lengkap, apa yang terjadi kesepakatan yang hari ini difasilitasi sama kementerian, itu udah benar. Karena peraturannya kurang lengkap, itulah masalahnya. Kenapa kita hari ini Komisi 3 menampung ya kekecewaan protes-protes daerah. Kenapa hari ini Dirjen AHU kita panggil? Kenapa ke depan Komisi 3 terlibat dalam rangka mencari solusi bersama organisasi ini? Gitu Pak Jaki. Pak Saparudin, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, Om Swastiastu. Yang terhormat pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3, Dirjen AHUD beserta seluruh staf-staf yang ada. Berapa waktu yang lalu dari notaris itu datang ke Komisi 3 Pak. Mereka kita dengarkan apa sih masalahnya. Ini penuh ini Pak, penuh, malah sampai di luar. Ada kan perbedaan antara versi pengurus pusat dengan pengurus daerah. Kesan yang kami terima seolah-olah Dirjen AHU ini terlalu jauh ikut campur dan membela pengurus pusat. Gitu loh, ini yang disampaikan oleh dari daerah Pak.
Karena buktinya katanya ini kan sudah selesai, pengurus pusat ini kan sudah berakhir, tetapi malah disahkan oleh Dirjen AHU bahwa itu pengurus pusat masih berlaku, harusnya kan segera selesai. Nah, mereka itu kan minta, Pak, mereka itu minta agar dilaksanakan rapat kongres. Lapakan kongres yang seperti sebelum-sebelumnya terjadi. Itu loh, Pak. Artinya yang di mana di Banten itu kan harusnya dilaksanakan. Memang katanya 19.000 lebih anggota. Tapi kalau yang datang kongres itu kan hanya memang sekitar 2.000 dan itu bisa selamanya dilaksanakan. Tetapi pengurus pusat dengan di backup oleh Dirjen AHU menghendaki itu e-voting. Jadi seluruh 19.000 itu menggunakan haknya. Nah, kalau itu dilaksanakan, itu juga belum ada di anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ini kan kita terima keluhan saja, Pak. Nah, itu katanya di pengurus pusat bersama Dirjen AHU itu menghendaki e-voting seluruh itu. Kenapa daerah tidak mau, Pak? Karena juga dicurigai bahwa ketika itu e-voting, hasil-hasil yang ada di daerah akan berubah setelah pemilihan e-voting itu. Yang dikomando adalah Dirjen AHU dengan pengurus pusat. Kalaupun itu pengurusnya itu pasti katanya akan terjadi pengurus yang lama tetap berkuasa lagi, gitu loh, Pak. Itu kira-kira. Ini pertanyaan-pertanyaan yang izin, Pak Ketua MPR, izin, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Ini keluhan yang kami serap waktu notaris datang. Oleh karena itu, Pak, Bapak Dirjen AHU dianggap terlalu jauh ikut mencampuri urusan organisasi profesi ini. Dan Bapak berpihak di pengurus pusat. Nah itu, Pak. Mohon dijelaskan ini. Itu aja, Pak, kira-kira. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiri lagi. Baik, Pak Ketua, Pak Dirjen AHU. Yang pertama, saya menyampaikan selamat datang pada Mas Bambang, Ketua MPR Republik Indonesia. Saya merasa luar biasa rapat sekelas ini dihadiri langsung oleh Ketua MPR. Kalau ini tidak ada hubungannya, Pak Beni. Ya, Ini ya. kangen. Ini hubungannya yang tadi. Beliau telepon saya, ingin ketemu, kita ngobrol-ngobrol. Oh. Karena kita di ruangan, beliau pun Setelah anggota ini. Komisi 3, saya Oke. bilang boleh masuk gitu loh. Oke. Jadi nggak ada hubungan urusan Dirjen AHU dengan Ketua MPR, Pak Dirjen. Kalau masalah di belakangnya, ujungnya saya nggak tahu. Karena saya Terima kasih. Lanjut, Pak Beni. Karena saya tidak tahu, makanya saya mencoba menafsirkan. Saya mencoba untuk membuat tafsiran atas kehadiran Mas Bambang. Sebab Mas Bambang bukan sekedar Bambang Susetio. Mas Bambang adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia dan juga Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya. Calon Ketua Umum yang tertunda, Mas. Kurang lebih urusannya sama dengan ini juga. Saya sudah mendengar sedikit tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman dan mengikuti dengan cermat apa yang dijelaskan oleh Menkumham, dalam hal ini Dirjen AHU. Sebab saya punya pandangan
bukan Dirjen AHU-nya, tetapi Menkumhamnya, bahkan Presiden Republik Indonesia. Jadi kami berhadapan dengan Presiden Republik Indonesia, QQ Menkumham, dalam hal ini Dirjen AHU. Maka apa yang disampaikan oleh yang terhormat Dirjen AHU, itulah yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Pandangan, pendapat, sikap Dirjen AHU, itulah sikap Menkumham, itulah sikap Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Lalu apa sikap Bapak Presiden Jokowi, apa sikap Bapak Menkumham, itulah sikap Dirjen AHU. Dan setelah saya baca penjelasan Menkumham, Kemenkumham, maka saya melihat luar biasa, bijaksana sekali Bapak Presiden kita ini. Sungguh luar biasa. Kalau ada yang bilang intervensi, mana ada yang intervensi? Justru ada yang berkelahi, ada kelompok yang berantem, mereka memutuskan sendiri, menyerahkan kepada Bapak Menkumham untuk menyelesaikan itu. Dalam hal ini Bapak Dirjen AHU, kan begitu Pak, kalau saya jelaskan ini. Wah, luar biasa ini. Luar biasa. Memediasi dua kelompok yang bersengketa. Inilah restoratif justice dalam tanda kutip. Kalau restoratif justice di pidana, inilah restoratif justice di bidang hukum administrasi negara. Jadi Ketua Umum ini menyampaikan, jelas di sini, Rembuk Nasional tanggal 7 Oktober dan kesepakatannya ada Bapak, menyerahkan kepada Bapak Menkumham untuk memutuskannya. Kan gitu Pak. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, bukan Bapak Menkumham, bukan Bapak Presiden yang hendak mengintervensi. Mereka yang bersengketa menyerahkan kepada Bapak Menkumham, tolong yang mulia selesaikan masalah kami ini, kami udah nggak mampu lagi. Ya kan, karena gitu Pak, ini penjelasan ini, kecuali kalau penjelasan ini salah. Oleh sebab itu, mana intervensinya? Karena prinsipnya tidak boleh negara intervensi. Sikap Bapak Presiden Jokowi, sikap Bapak Menkumham, Bapak Dirjen AHU, kami dukung sepenuhnya. Menjaga otonomi organisasi. Kecuali mereka cabut lagi ini. Kan gitu Pak. Dengan demikian Bapak Ketua, kami mendukung sepenuhnya sikap, kebijakan, kebijaksanaan yang diambil oleh Dirjen AHU untuk menyelesaikan kemelut yang terjadi di organisasi yang sungguh sangat strategis ini. Saya nggak tahu kalau ada hal-hal lain di belakang ini Pak ya, tapi saya lihat di sini clear dan clear ini penjelasan. Sangat jelas. Jadi mereka yang menyerahkan, ya kan gitu Pak Cahyo ya. Kedua pihak yang berseteru ini menyerahkan kepada Bapak, on behalf negara, Presiden, Menkumham, Bapak putuskan. Dan itulah yang terjadi di sini. Apa putusannya? Jelas di sini. Pertama, mengakui, kan gitu Pak. PP ini yang sekarang ini tetap eksis sampai Kongres yang akan datang terjadi. Setuju sepenuhnya, itu yang benar. Yang kedua, dalam Kongres itu nanti hendaknya diadakan e-voting luar biasa Pak. Kalau ini Bapak bisa laksanakan, ini bisa menjadi model. Bila perlu pemilu nasional juga pakai e-voting, luar biasa. Tapi aku tanya, apa bisa Bapak ya? Kalau Bapak yakin bisa, laksanakan Pak.
19.000 anggota notaris itu bikin e-voting. Yang Bapak lakukan tidak hanya menyelesaikan konflik ini, tapi Pak Cahyo, Dirjen AHU, Menkumham, Bapak Presiden telah memberikan satu model pemilu dengan menggunakan e-voting nasional. Luar biasa, Pak. Kalau ini gagal, sukses, Pak, luar biasa. Luar biasa, Bapak. Pertanyaan saya, apa bisa? Kalau Bapak bisa, laksanakan ini, Pak. Nggak usah capek-capek bikin kongres itu. One man, one vote, 19.000, nggak ada tempat yang nampung. Biar stay di tempat, Pak. Stay di tempat, nggak usah datang kemana, tadi Bandung atau kemana, saya di sini. Oke, saya voting, pakai HP atau apa, nanti nggak tahu saya. Saya juga notaris, Pak. Tapi enggak aktif lagi, pasif, karena kan gitu, Pak. Oleh sebab itu, Bapak, dukung sepenuhnya, laksanakan kongres dengan e-voting nasional. Nggak usah lagi ada usulan Komisi 3 ikut, apa urusan Komisi 3 ikut-ikutan? Nggak perlu. Ini urusan pemerintah, ini urusan negara, selesaikan dengan baik. Itu pandangan kami. Sekian dan terima kasih, Pak Ketua. Ya, sebelah kiri, kanan lagi. Kanan lagi, kanan. Terima kasih Pak Beni. Harus dipahami setiap kalimat Pak Beni. Ya. Ujungnya kalimat itu satu, bahwa ini jadi model. E-voting ini pemilu yang hari ini diragukan ke, itu masuknya kan, Ben? Jangan lo ngomong tentang Jokowi, itu ujungnya lo bela lagi. Ya. Kalau e-voting ini jadi contoh, bisa, maka pemilu 2024 e-voting. Kan itu maksud lo. Tapi permasalahannya adalah, kalau mereka puas tidak ada Komisi 3 hari ini manggil Dirjen Ahok. Itu juga yang harus kekurangan Beni. Ya. Kita paham lah. Silakan, sebelah kanan siapa? Baik. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Dirjen AHU yang saya hormati bersama dengan jajaran, ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi langsung kepada Pak Dirjen AHU, dan ini juga merupakan pertanyaan dari beberapa pengurus-pengurus yang ada di wilayah. Tapi karena pada kesempatan ini kita bersama, ya kita bisa tanyakan. Pada saat kegiatan kongres batal di Makassar dilaksanakan, Munas apa namanya itu, lalu dipindahkan ke wilayah Jawa Barat, dalam hal ini Banten ya, dan itu tidak terlaksana. Saya kira ada interupsi Pak Abu. Oh, kalau interupsi kita persilakan. Oke. Kemudian setelah batal itu, kami mendengarkan dengan jelas pada saat kehadiran di sini para pengurus wilayah yang ada hadir di tempat ini merasa bahwa kehadiran Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini adalah Dirjen AHU mencampuri terlalu dalam, sehingga ini menjadi kacau di dalam pemandangan mereka. Dan saya sampaikan, ada surat Dirjen nomor 133 tanggal 24 Februari 2023 yang inti surat ini, menurut ini yang perlu diklarifikasi, meminta kepada PP Ikatan Notaris Indonesia untuk menyelenggarakan kongres dengan melibatkan pengwil-pengwil itu dan merombak susunan kepanitiaan, dan nama-nama wajib dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Tapi isi surat itu tidak dilaksanakan oleh PP ini. Nah, dari sini saja
Saudara Kementerian Hukum dan HAM meminta menyelenggarakan dengan merombak susunan panitia. Ini sudah instruksi namanya, dan itu bisa diatur di mana, terlalu mencampuri memang. Kalau dilihat dari kalimatnya. Kalau benar, Saudara Dirjen AHU memerintahkan untuk merombak semua itu kepanitiaan. Kemudian Dirjen AHU membuat lagi surat nomor 147 tanggal 3 Maret 2023, jaraknya dari surat yang pertama 7 hari, yang isinya inilah dianggap menimbulkan sebuah kekacauan, yang dianggap PP ini sebagai instruksi menteri, ya, sudah dianggap sebagai instruksi menteri yang harus ditaati oleh seluruh anggota, yang isinya menurut pandangan mereka sudah bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ini perlu kita lihat. Pertama, yang mana dianggap bertentangan, yaitu mengakui masa jabatan pengurus pusat ini yang sebenarnya telah berakhir pada tanggal 1 April 2023. Diakui legalitasnya sampai dengan bulan Agustus 2023. Kemudian poin 2 yang dianggap ini bertentangan dengan anggaran dasar rumah tangganya adalah penyelenggaraan kongres secara effort nasional itu, effort nasional disebutkan tadi itu. Apa yang dilanggar? Menurut dia dilanggar pasal 10A, poin 2 dan poin 4 anggaran dasar. Nah, kalau kita kembali kepada lembaga organisasi ini, sudah ada dalam pasal 82 yang nyatakan tadi bahwa ini adalah perkumpulan yang sifatnya mandiri. Keputusan tertinggi tentang perkumpulan ini ada pada musyawarah anggota, bukan kepada perintah yang turun dari Kementerian Hukum dan HAM atau perintah dari Dirjen AHU. Musyawarah anggota adalah keputusan tertinggi. Olehnya itu, saya sarankan kepada Dirjen AHU bahwa berikanlah kebebasan, berikanlah kesempatan kepada pengurus ini untuk membentuk dirinya, untuk melakukan musyawarah, untuk melakukan kongres, tanpa kita mencampuri dan mengharuskan menggunakan dengan cara apa, tetapi tetap melakukan pendekatan sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga mereka. Kalau kehadiran Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini adalah Dirjen AHU menurunkan pengawasan, saya kira tidak ada masalah. Silakan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya, tetapi mencampuri dan menyuruh merombak, inilah yang dianggap oleh mereka terlalu dalam Bapak mencampuri urusan kenotarisan ini, notariatan ini. Saya kira itu harapan saya kepada Pak Dirjen AHU. Semoga lembaga ini bisa kembali segar, bisa kembali berjalan, sehingga ukhuwah antara Pengwil dengan pengurus pusat bisa kembali baik. Terima kasih pimpinan, saya kembalikan. Terima kasih. Sebelum Ataria, saya highlight dulu. Sebenarnya pemikiran Pak Supriyansa dengan Pak Ihsan itu sama, Pak. Ya. Maksudnya apa yang sudah terjadi, kita anggap jangan mundur lagi. Ke depan adalah Kementerian Hukum HAM dan Komisi 3 bersama-sama mengumpulin mereka, kita nonton sebagai wasit. Ya, agar proses ini berjalan dengan benar. Itu yang dimaksud Pak Ihsan kan? Move on. Jadi kalau kita masih bicara yang lalu-lalu, ya pasti tidak ketemu. Nah, misalnya tadi Pak Beni bicara, ini nggak ada masalah, ngapain kok kita panggil Dirjen AHU ke sini, gitu loh.
Masalahnya adalah masalah antara pengurus wilayah dan pengurus pusat yang tidak ketemu, kan itu, Pak Cahyo. Nah, untuk itu ya, agar kesimpulan kita jelas ke depan, ya. Silakan Pak Ataria. Siapa? Oh ya, silakan. Terima kasih Ketua. Jadi kalau saya lihat ini kan ada dua yang bertikai, lalu pihak Kumham itu mencoba untuk menengahi. Tapi upaya yang dilakukan oleh Kumham itu tidak dapat diterima oleh salah satu pihak. Nah, lantas oleh sebab itu masalah tersebut dibawa ke Komisi 3. Ketika pihak Kumham mencoba untuk menengahi, Kumham dalam hal ini adalah Dirjen AHU, lalu seperti Pak Ketua bilang tadi kan digibahi atau dituduh dalam tanda kutip cawe-cawe. Nah, ketika dibawa ke Komisi 3, saya juga nggak mau Komisi 3 dianggap ikut cawe-cawe dalam hal ini, Ketua. Karena untuk menjaga marwah Komisi 3, maka kita akan melepas persoalan ini. Saya setuju dengan Pak Ketua, mereka berdua didudukan, lalu kita bersama Kumham menjadi mediator saja, memfasilitasi untuk perdamaian mereka. Kita kan baru memanggil pihak Pengwil, tapi kita tidak pernah mendengar dari PP. Hari ini kita bersama Kumham. Menurut hemat saya, sebaiknya dari pihak PP juga kita mendengarkan apa sih keluhan, apa yang mau mereka sampaikan, apa yang mereka pikirkan tentang persoalan mereka ini sendiri gitu. Jadi untuk menghindari kesan negatif kepada Komisi 3, sebaiknya dari pihak PP kita juga panggil untuk kita dengarkan, Ketua. Dan pada akhirnya mereka berdua kita dudukan, Kumham dan Komisi 3 menjadi mediator dan fasilitator saja. Mereka tidak ingin Kumham cawe-cawe terlalu dalam. Tentunya pihak yang lain juga tidak ingin Komisi 3 cawe-cawe terlalu dalam. Jadi kita menghindari hal-hal seperti itu karena intinya kan kita ingin menyelesaikan persoalan. Jangan sampai kita menyelesaikan persoalan dengan persoalan baru. Jadi saya intinya sepakat dengan Ketua, kedua belah pihak didudukan, kita hanya sebagai mediator, fasilitator, tidak masuk terlalu dalam. Apa yang dituduhkan ke Dirjen AHU, saya tidak setuju, karena mungkin Pak Dirjen AHU juga sebetulnya tidak ingin mencampuri terlalu dalam, tapi karena memang tugas beliau sebagai sebagai pembina memang harus mendudukan permasalahan sejelas-jelasnya. Mungkin itu saja dari saya, Ketua. Terima kasih. Ya, itu bagian dari kesimpulan. Ya, apakah sebelum kita rapat bersama Dirjen AHU dengan para pihak, kita perlu minta keterangan dari pengurus pusat agar tidak ada kekurang lengkapan kan pengurus pusat, gitu loh. Itu nanti kita rapatkan di internal, apakah kita perlu panggil atau cukup dari informasi yang tadi dipaparkan sama Pak Supriyansa. Kenapa? Surat-surat Dirjen AHU itu menguntungkan pengurus pusat, Bu Sari. Ya, apa yang dipaparkan Pak Supriyansa tadi adalah surat-surat Dirjen itu lebih menguntungkan pengurus pusat. Kalau kita panggil, ya, apa persepsinya nanti? Itu kita raba, atau kita bersama-sama aja seperti yang dipaparkan Bu Sari tadi bahwa Dirjen AHU dan kita serahkan ke mereka, kita cuma jadi wasit saja gitu loh. Ini yang lagi saya pikirkan, perlu memanggil atau tidak itu nanti di internal kita. Tapi yang pasti kalau kita panggil sebelum kita rapat bersama dengan para pihak dan Dirjen AHU. Begitu jelasnya. Oke, Ataria silakan. Terima kasih pimpinan. Pimpinan, Pak Ketua MPR yang saya hormati, anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Dirjen AHU beserta jajaran yang saya hormati. Saya melihat ini tragis. Orang ribut kita disuruh jadi begini. Ya. Tadi kita sama Pak Cahyo udah enak-enak, jadinya jadi penuh curiga jadinya. Apa masalah yang sebenarnya, Pak Cahyo? Tentunya sebagai seorang politisi kan kita selalu melihat yang tak terlihat, mendengar yang tak terdengar. Yang kami lihat, kebijakan Kumham ada yang keliru, sebagian orang bilang, ada yang juga mengatakan itu sudah benar. Ada tafsir juga yang bagi sebagian orang itu keliru.
Bahkan ada yang lebih advance, Pak. Ada isu komersial. Dibagi lagi tuh, isu komersial yang aktual, ada transaksi di sini, Pak. Kemudian isu yang komersial yang derivatif. Ada kebijakan yang bisa dinilai secara komersial. Dari perbuatan-perbuatan, cerita-cerita yang tadi didengar. Saya bicara tadi menarik, Pak. Pak Dirjen pastinya orang pinter ini. Pak Desmond orang pinter. Tapi bicara tafsir pasal 67, Pak. Pasal 67 kan jelas mengatakan pengawasan atas notaris, Pak. Dilakukan oleh menteri. Adresatnya jelas. Ini saya tidak berpihak kepada siapapun. Adresatnya jelas, kita bicara notaris sebagai jabatan. Notaris sebagai profesi, Pak. Artinya kesemua itu di 67 itu koridornya adalah sepanjang menjalankan tugas pokok dan fungsi jabatan kenotariatan. Tidak bicara organisasi. Ini saya mau mendudukkan dulu. Makanya kalau ditanya kayak gini nih, sama-sama kita renungkan ya Pak ya. Kemudian Bapak mengatakan lagi nih, kita bicara pasal 82. Pasal 82 itu pasal yang betul-betul given, Pak, untuk organisasi notaris. Makanya ayat satunya bicara mengenai organisasi. Ini Bapak sendiri yang buat nih. Saya terima kasih dikasih pada halaman berapa ini? Halaman 6. Notaris berhimpun, itu bicara organisasi. Ayat 2-nya bicara juga organisasi, Pak. Wadah organisasi lagi dibicarakan ini. Ayat 3-nya bicara organisasi lagi. Walaupun bicaranya bebas dan mandiri. Ayat 4-nya lebih tajam lagi, Pak. Bicaranya mengenai anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Organisasi lagi yang betul untuk menjaga bebas dan mandiri. Ayat kelima, ini yang menggunakan tafsir Kemenkumham. Penetapan, pembinaan, dan pengawasan organisasi diatur oleh peraturan menteri. Itu pun bukan kewenangan menteri, bukan kewenangan Kumham. Diatur oleh peraturan menteri. Beda, Pak. Diatur oleh menteri, diatur oleh peraturan menteri. Peraturan menteri melibatkan semuanya. Ada ini terlibat semua. Kalau diatur oleh menteri ya kayak begini bisa, Pak. Bapak bisa menentukan langsung. Nah, kenapa ini akan menjadi masalah? Ternyata sudah advance nih, yang dikatakan tadi. Ternyata teman-teman di Kumham bergerak terlampau jauh. Bahkan ada kebijakan yang saling bertentangan. Saling bertentangan. Saling bertentangannya di mana? Ada surat yang mengatakan ya kalau bisa diadakan di sini. Oke lah, itu nggak masalah. Kemudian juga mulai masuk yang agak bermasalah. Kalau bisa dilakukan e-voting terbatas. Ini kita bicara surat sebelumnya. Ini sama nih, Pak Dirjen juga nerbitin. Ya kan? Kalau bicara di sini itu perdebatannya masih 50-50. Tapi bicara kalau bisa e-voting terbatas, itu bicara mekanisme, Pak. Itu di luar kewenangan kita. Kemudian juga panjang lagi, akhirnya melibatkan lagi yang namanya BSSN. Ya Pak ya? Dari sini ini saya pengen tanya ini rasio legis pembuatan surat ini apa? Sebelum saya tahu dulu nih, kita tujuannya mau menyelesaikan. Tapi dengan yang seperti ini, tentunya apa sih dibuat itu? Ya. Kemudian ternyata surat itu dibatalkan, Pak. Dibatalkan kalau hanya membatalkan mengenai tempat, nggak apa-apa. Kan tadi saya katakan ini 50-50 lah perdebatannya. Tapi dibatalkan ini, ya saya nggak tahu nih, Bapak mencantumkan alasan pengwil bubble, kemudian 16 ini, kemudian PP ini, tentunya ada alasannya, Pak. Apa menunjukkan bahwa kami sudah akomodatif, atau kami sudah apa, tapi saya nggak bicara masalah itulah. Saya bicara rasio hukumnya. Kenapa berubah?
Berubahnya itu yang saya katakan tadi, Pak. Ya, akan ada keberpihakan yang tafsirnya macam-macam, bisa dinilai komersial, bisa menguntungkan salah satu organisasi, bisa apa, bisa apa. Akan ada kebijakan ya yang bisa dinilai secara komersial atau menguntungkan salah satu pihak. Nah, saya kasih contoh butir B. Dari menginstruksikan pelaksanaan pemilu itu tadinya e-voting terbatas, tiba-tiba menjadi e-voting nasional. Apa dasar penerbitan surat 3 Maret ini? Yang berbeda dengan surat Bapak sebelumnya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, pada saat Bapak buat surat itu, Pak, saya ingin tanya, Pak Dirjen ini sudah baca anggaran dasar anggaran rumah tangganya ini belum? Bahwa Kongres itu tidak tergantikan, Pak. Mau ganti ya pakai Kongres loop lagi. Dan kewenangan Kongres itu sudah diatur tegas. Nggak ada alat kelengkapan lain yang bisa ganti. Yang kemudian dengan memasukkan klausul ini, ya, dengan memasukkan klausul ini berkaitan dengan masalah quorum 50% plus 1. Kemudian dengan memasukkan ini, Pak, ini bagus tadi, Pak Beni sudah pulang atau gimana? Kenapa? Tapi bagi kami saja yang di sini, Pak, Bapak hanya jawab orang yang hadir di rapat, yang masih duduk di sini. Ngeri nggak, Pak? Yang Bapak atensi ini nggak usah 55 anggota DPR, Komisi 3. Kita limitasi lagi, 55 anggota yang hadir, yang diatensi. Kita limitasi lagi, yang hadir, yang sampai Bapak jawab masih hadir orangnya di sini. Ini analoginya seperti ini. Kalau 50% plus 1, jumlahnya 19.300 sekian, 69 lah misalnya ya. Bapak bisa bayangin ya, yang peduli banget sama ini itu berapa orang, Pak? One man, one vote, one value. Selama ini maksimal juga 2.000 sampai 4.000 orang. Kemana suara yang 15.000 itu? Suara 15.000 itu yang akan mengacaukan radar ini, yang akan mengkooptasi ini, Pak. Nah, ini yang juga harus menjadikan pertimbangan. Makanya saya bilang, Pak Cahyo nggak salah, tapi keberpihakan itu ya akan menjadi tafsir manakala kebijakan diambil. Nggak salah nih Pak Cahyo nih. Begitu ambil yang kayak gitu, wah, orang akan berpikir, wah ternyata pasukan nggak boleh harus dilakukan BKO atau penempatan ke lapangan. Nggak usah di lapangan, lu main di situ aja. Yang penting punya apa, IP address ya. Udah mainin itu semua. Ini juga menjadi bagian. Yang kedua, Pak, mengenai kebijakan, mengenai sikap AHU untuk mengakui keberadaan pengurus pusat sampai Agustus 2023. Itu betul. Kenapa betul? Untuk mengisi kekosongan hukum. Itu bagi orang yang bukan politisi, Pak. Tapi kalau bagi politisi, ada keuntungan yang diambil dengan kebijakan itu. Apa keuntungannya? Artinya pengurus masih punya otoritas dan kewenangan yang bisa buat lakukan apa, pengangkatan sumpah dapat duit, ya. Kemudian ujian kode etik dapat duit. Nah itu yang mungkin Pak Dirjen tidak membacanya. Tapi bagi mereka yang PP, yang 24 pengwil ini punya kepentingan di sana, Pak. Kalau saya sih, saya beritikat baik. Dari awal saya katakan, Pak Cahyo, ya kan tadi ya, kita jangan ribut. Ini orang lain yang tengkar, kita nggak tahu urusannya apa. Kasihan pemerintah sama DPR ini dijadikan kayak begini. Nah,
Kami mohon, tapi saya sudah hadirkan tadi ya, kebijakan-kebijakan Bapak itu, saya lihat Bapak ini kan bicaranya normatif tekstual, tapi ini bisa dimanfaatkan oleh beberapa pihak, atau mungkin sudah terjadi dampak yang tidak hanya potensi, merugikan salah satu pihak. Kita juga harus bijak, Pak Cahyo. Makanya saya menyarankan ya, ini semua ya, Bapak itu dalam konteks yang tadi pengawasan menurut versinya Bapak pasal 67 dan pasal 82, Bapak panggil itu PP, panggil itu Pengwil, ya. Kita lakukan namanya apalah itu, mau rembuk nasional kedua atau mau lakukan persiapan pra-kongres loop yang berikut ini dengan melibatkan Komisi 3. Kita nggak usah cawe-cawe, kita akan tahu nih pemainnya, oh ini modusnya atau motifnya dibalik ini, yang ini seperti ini. Jadi Kumhamnya bersih, kitanya juga bersih. Tapi Pak Iksan, nanti yang dipanggil ini Komisi 3-nya yang ada di sini aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti orang yang nggak ada di sini dijadiin pengawas, bingung Pak. Itu loh, kacau lagi. Jadi yang paham betul dengan masalah, gitu Pak ya. Terima kasih Kumham, terima kasih juga sudah merespons masukan dari teman-teman. Saya pikir ini dua-duanya nggak salah, bukan hanya memperpihakkan kepada PP ini, karena memang harus diselesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir cukup ya. Tinggal Pak Cahyo, mungkin ada hal-hal yang harus di-highlight. Silakan. Terima kasih Pak Pimpinan yang saya hormati, banggakan yang mulia Bapak Ketua MPR. Ya, saya juga baru sekali ini lihat Bapak langsung in person nih Pak, merupakan suatu kehormatan. Jadi saya bisa lapor Pak Menteri kalau di Komisi 3 nggak pernah ada Ketua MPR, kalau pas saya ada Ketua MPR Pak. Baiklah, izin Pak Pimpinan, ya kalau boleh sedikit tanpa maksud untuk mundur, ya Pak Pimpinan, tanpa maksud untuk mundur kan saya harus merespon apa yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat tadi. Ya sebetulnya kan tujuan dari Kumham adalah mencarikan solusi atas permasalahan yang ada yang memang dibawa oleh dua pihak, yaitu PP, perlu diingatkan juga, PP plus 4 Pengwil versus 24 Pengwil. Nah, kami tidak mau sebetulnya ikut cawe-cawe Pak, sama sekali tidak mau. Makanya kami waktu itu undang, ya silahkan seperti yang kita usulkan kedua tadi, ya kami juga setuju ya. Tidak dicapai kesepakatan, diberikan 3 opsi tadi. Ya. 3 opsi, ya pertama tetap dilakukan di Jawa Barat sesuai dengan Kongres Makassar, tapi tidak di Bandung, atau dicari tempat netral, atau diserahkan ke Kumham. Kemudian mereka rembuk komplit semuanya, daftar hadirnya saya lihat sendiri komplit. Kemudian hasil rembuk tersebut dituangkan dalam berita acara yang diserahkan kepada Menkumham. Memilih opsi 3 diserahkan kepada Kumham. Tapi bukan berarti Pak Pimpinan saya kembali lagi, bukan. Kami setuju. Tapi ini sekedar mengklarifikasi apa yang terjadi. Dan juga mengadres apa yang disampaikan tadi Pak, yang terhormat Pak Arteria. Ya. Betul Pak, mungkin ada cuannya ini Pak. Betul. Makanya Pak, kami juga mohon dukungan dari Komisi 3. Merubah beberapa pasal dalam UU JN yang memberikan kewenangan yang luar biasa kepada organisasi, dari mulai seleksi ALB, penyelenggaraan pendidikan yang ngumpulin poin itu yang berbayar semua, menyelenggarakan UKEN, ya, yang di situ justru pemerintah tidak ada perannya. Bahkan PPKJN yang maksudnya adalah untuk mengevaluasi, menseleksi calon-calon notaris sehingga kualitas mereka baik, ya, itu malah digugat, kalah, sehingga INI ini kayak ID Pak. Masalahnya, jadi justru itu Pak. Kalau kita hilangkan ini Pak, pasal-pasal yang memberikan kewenangan yang luar biasa, yang berpotensi dapat cuan ini, mungkin nggak ada yang mau jadi pengurus lagi Pak. Nggak ada yang mau jadi pengurus, mungkin kita yang harus jadi pengurus Pak. Gitu. Jadi saya setuju sekali Pak, setuju sekali. Nah, kenapa juga Kementerian Hukum dan HAM juga menerima permintaan dari PP dan Pengwil? Karena gini Pak, perintah Presiden, sekarang kita ini dalam proses Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force.
suatu organisasi antar pemerintah yang memastikan bahwa negara-negara anggotanya mempunyai perangkat hukum dan perangkat institusional yang mencegah TPPU dan TPPT. Salah satunya Pak, ada berapa immediate outcome. Indonesia ini at the brink of collapse Pak, artinya kita akan bisa gagal. Salah satu pengawasan profesi Pak, yaitu profesi di lembaga pengawas keuangan dan satu lagi notaris Pak. Kalau kementerian kemarin nggak masuk, evaluator dari FATF akan menganggap pemerintah tidak punya kontrol terhadap profesi, yang mana profesi tersebut memang dianggap rentan, berpotensi menjadi medium dari TPPU dan TPPT. Makanya pemerintah masuk. Ini arahan Bapak Presiden. Jadi dengan segala hormat, Bapak Ibu-Ibu pimpinan yang terhormat, ya, tidak ada maksud dari kementerian untuk intervensi kalau memang tidak dibutuhkan. Kalau soal Pak Arteria, maaf mungkin nggak. Kalau soal fitnah segala macam, saya berani demi Allah, demi Rasulullah, nih agama saya. Silahkan aja mau bilang apapun juga, dapat gratifikasi, saham tambang apa silahkan. Saya nggak ada masalah. Saya malah bilang sama mereka, hadirkan orang yang memfitnah silahkan. Jadi bagi saya tidak ada masalah. Mau disebarluaskan ke media bagi saya tidak ada masalah sama sekali. Nah, terkait dengan itu tadi Pak Arteria, ya, soal surat yang memindah ya ke Banten. Jadi kalau kami akan memperlihatkan bahwa kami balance. Ya, pada saat kalau dibilang bahwa kami pro PP, Banten itu dipilih tempat netral. Semua sepakat Banten tidak dijabar. Oke, setelah diskusi panjang. Pada akhirnya dipilih Banten, PP menentukan di Hotel Royal Cilegon. Yang kapasitas kamarnya tidak sampai berapa? 200. Sudah di-book semua. Kami langsung bilang, loh, gimana peserta yang data yang lain dari daerah-daerah? Ini nggak fair. Ada surat-surat yang masuk. Dari Pengwil Jabar, semua yang masuk. Tidak fair. Kami lapor ke Pak Menteri, Pak ini ada kondisi seperti ini. Dan kami cek sendiri ke Cilegon, ke hotel, sudah full. Book. Koordinasi dengan Polda, ini rawan. Makanya kami pun bersih tegang dengan PP. Karena PP sudah bilang bahwa kami sudah bayar, sudah DP ini, hotel ini. 1, berapa miliar gitu. Bahkan saya bilang, oke, hotel saya telepon, minta kembalikan uang DP itu. Kami juga tidak mau disetir oleh PP. Jadi keinginan Cilegon itu keinginan PP. Kami tidak akomodir. Nah, melihat bahwa pemilihan Jabar, Banten, itu semuanya juga akan bermasalah dimanapun tempatnya mengingat 19.000. Ya saya setuju Pak, mungkin yang 6.000 sekian mungkin sebetulnya nggak aktif, tapi kan ini pemikiran pemerintah Pak, ya memberikan kesempatan semua mengeksersis voting rights-nya gitu sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia, maka timbullah ide e-voting ini ya, nasional. Tapi mengenai yang tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan dan semua anggota Dewan yang terhormat, kami setuju Pak, bahwa ayo kita mulai lagi, ya kita buat forum, ya terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Komisi 3 DPR, mungkin tadi saya nggak tahu apakah setuju yang di ruangan ini saja, tapi nanti kita panggil bersama-sama, kita supervise. Jadi terima kasih sekali Bapak Pimpinan dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota Dewan yang terhormat atas masukan yang luar biasa, tapi percayalah bahwa Kementerian Hukum dan HAM bermaksud untuk tidak intervensi dalam arti negatif, tapi intervensi, kalaupun dikatakan intervensi adalah untuk kebaikan organisasi, apalagi mau menjelang pemilu kita tidak mau, saya selalu katakan kepada Pengwil maupun PP, jangan kaum intelektual, sarjana hukum plus, pejabat umum, kaum elit, yang katanya elit, menjadi contoh yang buruk bagi ormas-ormas di RT, RW yang suka tawuran. Dibilang yang bapak-bapak, ibu-ibu yang hebat-hebat aja itu pada tawuran kok, kita ikut-ikutan juga yuk, nggak ada masalah. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyo. Kalau begini solusinya sudah kelihatan. Ya, tinggal kesimpulan harus sesuai dengan apa yang tadi kita rapatkan. Tolong ditayangkan kesimpulannya. Sari, tolong bacakan Bu Sari. Kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
masa persidangan 5 tahun sidang 2022-2023 pada hari Rabu 14 Juni 2023. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI untuk bersama-sama membantu dan mengawasi dalam penyelesaian permasalahan organisasi Ikatan Notaris Indonesia secara netral dan independen melalui mediasi antara pengurus pusat dengan pengurus wilayah dalam upaya penyelenggaraan Kongres Ikatan Notaris Indonesia dalam menghasilkan kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia yang sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan seluruh pihak. Setuju? Pak Menteri apa? Pak Jenahu? Setuju. Setuju ya? Walaupun kita tidak cantumkan kongresnya, ini kesepakatan pihak, kita anggap aja ini adalah kongres kan? Begitu ya Pak ya? Munaslup atau macam-macam itu nanti Istilah lah, Nanti istilah. kita udah tahu lah isinya. Oke, yang kedua. Yang kedua, Bentar Bu Sari. ya siap. Bapak Ibu setuju? Setuju. Kementerian setuju? 2. Komisi 3 DPR RI mendesak Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI untuk segera membentuk peraturan menteri yang sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris sesuai dengan ketentuan pembentukan perundang-undangan. Ini seperti yang dipaparkan Pak Arteria Dahlan tadi, atau ada tambahan Pak Arteria? Itu sesuai dengan amanat ketentuan pasal. Tambahin Pak, itu Pak. Oke. Izin Pak. Tolong. Sesuai dengan ketentuan, Sesuai dengan amanat. sesuai dengan amanat ketentuan Ketentuan. pasal 82. Bentar Mbak Sari, Arteria dulu melengkapi. Silakan Pak Arteria. Itu Pak Arteria. Terus Mbak Sari baca. Diulang. Awal nomor 2 aja. 2. Komisi 3 DPR RI mendesak Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI untuk segera membentuk peraturan menteri yang sesuai dengan amanat ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris sesuai dengan ketentuan pembentukan perundang-undangan. Bapak Ibu, Pak Arteria, Pak Cahyo, setuju ya? Dengan demikian, sebelum saya tutup, tentu apa yang kita bicarakan persoalan TNSE voting, persoalan macam-macam, itu adalah wilayah mereka. Walaupun kita tahu semua, ya, prosesnya nanti apakah Komisi 3 akan membentuk tim, ya, untuk terlibat dalam yang kita sepakati dari kesimpulan, ya. Tentunya Mandope siapkan 1 orang setiap fraksi di bagian dari tim ini, ya. Tolong suratnya disiapin, nanti tinggal fraksi nunjuk anggota Komisi 3 siapa-siapa yang terlibat plus pimpinan Komisi 3, ya. Kalau tidak ada lagi yang kita bicarakan, rapat ini sampai di sini atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan khususnya Pak Cahyo dan jajaran. Terima kasih. Ke depan semoga ini bisa jadi contoh atau jadi model seperti Pak Beni tadi untuk kita selesaikan yang berhubungan dengan mitra Komisi 3 dan Kementerian Hukum dan HAM. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.